Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi terkait wawasan Nusantara. Untuk itu, sebelumnya perkenalkan saya Saina dengan NIM 2201085020008 dan untuk rekan saya yang di sebelah kanan, Saya Tika Mansyur dengan NIM 2201008502011. dengan saya Dimadi Rianti dengan NIM 2201085020013. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Dibuatnya pandangan mengenai wawasan Nusantara bukan serta-merta tidak memiliki tujuan. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, konsep geopolitik Indonesia berlandaskan pada pandangan kewilayahan sebagai negara yang sangat luas dan sebagai keberagaman di dalamnya. Indonesia memiliki wawasan Nusantara sebagai dasar pengembangan wawasan nasional. adapun tujuan wawasan Nusantara dalam bidang kebudayaan. Tujuan wawasan Nusantara dalam bidang kebudayaan adalah untuk memberdayakan kebudayaan yang artinya setiap generasi yang lahir dari suatu masyarakat dengan serta-merta mewarisi budaya dari generasi sebelumnya. Proses ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan kesatuan pandang di antaranya masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat beragam namun memiliki semangat yang sama untuk terus dilestarikan. Wawasan Nusantara Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila dan oleh pandang geopolitik Indonesia yang berdasarkan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Karena dasar pemikiran wawasan Nusantara terdiri atas dasar pemikiran berdasarkan filsafat, kewilayahan, sosial, budaya, dan kesejahteraan. Implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak beragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. Yang kedua, pelestarian budaya, pengembangan museum dan cagar budaya. Yang ketiga, saling menghargai antar suku, budaya dan tidak rasis, saling mendukung satu sama lain karena Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian wawasan Nusantara menurut ketetapan MPR tahun 1999 menyatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Pengertian wawasan Nusantara menurut beberapa ahli. Yang pertama, Profesor Wan Usman. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, menurut Munajat Danusaputro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan, serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Menurut Sumarsono, wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi dan merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, pengabaian wawasan Nusantara merupakan doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mempertimbangkan pengaruh ekonomi, geografi, demografi, teknologi, dan peluang strategis lainnya. Tujuan wawasan Nusantara ada dua, yaitu yang pertama, tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut
serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Yang kedua, tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Fungsi wawasan Nusantara yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Kedudukan wawasan Nusantara itu sendiri berada dalam hierarki paradigma sosial. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama wawasan Nusantara pertahanan dan keamanan nasional, wawasan kewilayahan Indonesia, wawasan pembangunan, dan konsep ketahanan nasional. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan, ada 5 asas wawasan Nusantara yang wajib dipahami, di antaranya yang pertama asas solidaritas, asas kejujuran, asas kesamaan tujuan, asas keadilan, dan asas kerjasama.